Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis digital atau e-bisnis atau e-commerce. Perkenalkan, nama saya Agus Sanjaya, kelas T21, mata kuliah Bisnis Elektronik, dosen Dr. Andes Mutajudin Dani, Eskom Mkom. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bisnis digital. Bisnis digital adalah sebuah proses di mana pelaku usaha mengaplikasikan teknologi ke dalam bisnisnya demi menciptakan inovasi dan model bisnis yang dapat meningkat pengalaman pelanggan atau user experience. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to consumers. Yang ketiga, consumer to consumers. Yang keempat, consumers to business. Yang kelima, online to offline. Yang keenam, consumer to administration. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, business to public administration. Selanjutnya saya akan meneruskan tentang kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihannya, biaya operasional lebih rendah dari toko offline. Margin tinggi dari penjualan produk digital. Bisa mendatangkan konsumen global. Toko online bisa dibuka 24 jam. Jumlah transaksi online terus meningkat. Kekurangannya, memerlukan strategi pengiriman yang efisien, membutuhkan jaminan uptime, keamanan, dan perlindungan terhadap penipuan. Tingkat pengembalian barang lebih tinggi. Persaingan tinggi. Manfaat e-commerce. Yang pertama, bisa menghemat waktu. Yang kedua, lintas wilayah lebih mudah. Yang ketiga, tidak memerlukan modal besar. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, dapat berkembang menjadi bisnis yang lebih besar. Yang keenam, mempermudah pemasaran produk. Yang ketujuh, kemudahan pembayaran. Yang kedelapan, praktis mencatat transaksi. Yang terakhir yaitu perkembangan e-commerce di Indonesia. Industri e-commerce berkembang pesat di Indonesia akhir-akhir ini. Faktanya, negara kita adalah salah satu dari 10 negara teratas dengan e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pada tahun 2018 saja, e-commerce Indonesia tumbuh 78%. Dari jumlah tersebut, 17,7% disebabkan oleh pembelian tiket dan reservasi hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan sepatu sebesar 11,9%, serta kosmetik dan produk sederhana sebesar 10%. Dilihat dari statistik ini, situs e-commerce seharusnya sangat berguna, baik bagi mereka yang sudah menjalankan bisnis maupun yang baru memulai. Selain itu, e-commerce memiliki banyak keuntungan. Nah, itulah penjelasan tentang e-commerce, mulai dari pengertian, jenis, contoh, manfaat, serta sekilas perkembangannya di Indonesia. Era teknologi seperti saat ini, e-commerce adalah salah satu bentuk dari perkembangan itu. Dan Gramet mungkin sudah tidak asing dengan berbelanja secara online. Thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.